Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan Pak Riki dalam video pembelajaran matematika. Kali ini Pak Riki akan melanjutkan tentang materi matriks yang ada pada kelas 11 semester 1. Oke, kita masuk ke matriks ya. Dalam video pembelajaran sebelumnya, Pak Riki sudah menjelaskan tentang konsep matriks, definisi matriks, kemudian transpose matriks, jenis-jenis matriks, dan juga kesamaan dua matriks. Kita lanjut. Dalam video kali ini, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi materi apa yang akan dipelajari dalam video pembelajaran kali ini. Bisa dilihat untuk video kali ini ternyata tentang operasi-operasi pada matriks ya. Jadi di sini nanti akan ada 3 operasi yang akan dijelaskan yang menjadi fokus dalam video kali ini. Pak Riki harap setelah kamu mengikuti video ini, kamu bisa menguasai yang pertama, operasi penjumlahan pada matrik, yang kedua, operasi pengurangan pada matrik, dan yang ketiga, operasi perkalian pada matriks ya. Jadi operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Di sini cukup simpel karena memang materi matrik ini kalau Pak Riki lihat cukup mudah ya, termasuk materi mudah. Jadi Pak Riki harap kalian bisa memaksimalkannya, diikuti dengan baik, dan dikerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jika suara dalam video ini kurang keras, bisa menggunakan headset ataupun headphone ya. Jadi bisa lebih jelas nanti. Kita mulai ya. Dalam operasi pertama, penjumlahan atau pengurangan. Dalam operasi penjumlahan atau pengurangan itu sama konsepnya. Ya, sama persis ya. Syaratnya kedua matriks berordo sama. Artinya apa? Jadi ada yang dijumlahkan, misal matrik A dan matrik B, atau dikurangkan, matrik A kurangi matrik B. Syarat mereka bisa dioperasikan, baik itu penjumlahan atau pengurangan, hanya satu, ordonya sama. Apa itu ordo? Masih ingat? Ordo adalah ukuran baris dikali kolom. Ya, baris dikali kolom. Baris dulu baru kolom. Jadi kalau kamu ingin mengoperasikannya, ordonya pastikan sama. Kalau beda, dia tidak bisa dioperasikan. Ya. Jadi kita langsung ke contoh soal, bagaimana cara menyelesaikannya. Misal diketahui matrik A dan matrik B seperti yang ada di layar. Ini berordo berapa? Ya, 2 kali 2. Barisnya ada 2, baris yang mana? Yang jalan ke bawah ya, ini ya. Baris 1 yang atas, baris 2 yang bawah. Dan kolom. Ini kolom 1, kolom 2 untuk matrik A. 2 kali 2. Matrik B ternyata juga sama ya. 2 sama 2. Untuk yang pertama, kalau sudah sama, coba kita hitung nanti bagaimana hasil penjumlahan A plus B. Nanti bagaimana hasilnya. Dalam kamu menghitung penjumlahan matriks sangat sederhana sekali. Yang perlu kamu jumlahkan hanyalah elemen. Masih ingat elemen ya? Isinya ya. Elemen dengan posisi yang sama. Paling gampang itu bahasanya ya. Jadi elemen dengan posisi yang sama itulah yang akan kamu operasikan dalam penjumlahan atau pengurangan matriks. Di sini 1 posisinya sama dengan 2 yang miliknya B. Kalau ditanyakan A plus B, kamu jumlahkan 1 tambah 2. 1 tambah 2. Hasilnya 3. Taruh di letaknya. Kalau di letaknya di sini, maka 3 hasilnya juga letaknya sama. Nah, kemudian 2 ditambah 4, hasilnya 6. Letakkan juga dengan sesuai. Kemudian 3 ditambah
3. 6. Letakkan juga dengan sesuai tempatnya. Jangan sampai salah tempat. Kemudian 6 ditambah 6, 12. Ini yang disebut dengan operasi penjumlahan. Sangat mudah kan? Mudah sekali ini ya. Sangat mudah sekali. Langsung aja lanjut. Contoh kedua, pengurangan. Tidak ada bedanya ya. Kita kurangkan dengan letak yang sama. Oke. Nah, jadi yang letaknya sama kamu kurangkan aja sendiri-sendiri. 3 kurangi 3, 0. Dan terakhir 6 kurangi 6. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah, ordonya sama, kemudian letak elemen yang sama, itu yang akan dioperasikan masing-masing. Tanpa berlama-lama ya, ke perkalian. Ada 2 jenis perkalian di sini. Yang pertama jenisnya perkalian skalar. Bahasa mudahnya, ini ada suatu matrik, dia dikalikan dengan angka. Ya. Misal dia matriksnya matrik A, ya, kemudian dia dikalikan X. X bisa diganti sembarang angka, bisa positif, negatif, pecahan, apapun itu boleh. Ya. Contoh. Oh, contohnya mana nih? Gak keluar. Kita ke sini aja ya, kalau nggak keluar. Nah, di sini ya. Ada matrik A, ordonya 2 kali 3. Tentukan 3A. Maka nanti kalau ditanyakan matrik 3A, nanti semua elemen yang ada pada matrik A di dalam di sini kamu kalikan dengan angka 3. Misalnya nih. 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. 7 kali 3, 21. Semuanya dikalikan dengan pengalinya itu. Itu yang disebut dengan perkalian skalar. Matrik dikali angka. Jadi semuanya dikali dengan angka tersebut. Kemudian misal ditanyakan lagi, tentukan setengah A. Maka nanti setengah dikalikan semua anggota dari A. Ini. Pecahan boleh. Itu ya. Jadi itu yang disebut dengan perkalian. Ini hukumnya, seharusnya tadi hukum penjumlahan dan perkalian di bagian tadi. Kita lewati aja ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang paling ini ya. Harus hati-hati. Kita next terus. Bagian perkalian 2 matrik, bukan perkalian skalar ya. Jadi bagaimana jika ada 2 matrik dikalikan? Ini tidak seperti pengurangan dan penjumlahan tadi. Beda. Oke. Perkalian 2 matrik. Misal ada 2 matrik A dan matrik B. Simbol matrik selalu kapital ya. Tentukan misal nanti perkaliannya. Syaratnya. Syarat 2 matrik bisa dikalikan. Jumlah kolom matrik pertama itu sama dengan baris matrik kedua. Ini syarat yang sangat penting ya. Sangat penting sekali di sini. Kalau misal belum terlalu jelas, kita langsung ke contoh soalnya nanti akan sangat jelas. Jadi, apa maksud dari jumlah kolom matrik pertama atau matrik A sama dengan jumlah baris matrik kedua? Ini kan kata-kata yang menimbulkan pertanyaan yang lebih ya. Kita langsung aja ke contoh soal. Oke. Contoh ada matrik A. Ini. Lama sekali animasinya ini ya. Oke. Dan juga matrik B. Next. Sini next. Terlihat angkanya ya. Kita lihat dulu. Matrik A dan B. Nanti tentukan A kali B pertanyaannya ini. Kamu lihat. Matrik A. Ini ordonya berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. 2 kali 3. Yang pertama yang depan ya. Yang B ini ordonya, baris ada 3, kolom ada 3. Tadi kalimat kuncinya, kolom matrik pertama sama dengan baris matrik ketiga. Itu baru bisa dikalikan.
Yang matrik pertama atau matrik depan kolomnya ada 3, matrik kedua B yang belakang barisnya ada 3, bisa dikalikan. Jadi itu efeknya ya. Jadi syarat 2 matrik bisa dikalikan jika kolom yang pertama itu sama dengan baris yang kedua jumlahnya. Jumlahnya ya. Di sini ada 3, ini 3. Hitungannya gimana? Nah, bisa kamu lihat sini ya. Kita mulai dari baris 1. Baris 1. Nih, kita tunggu animasinya aja ini. Lama sekali nih. Oke. Baris 1 ya. 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 0. Kamu jumlahkan hasilnya 9. Balik lagi, cara mengalikannya. Yang pertama ya, jadi alat ini. Baris 1 yang depan kamu kali dengan kolom 1 atau yang belakang sini ya, kolom yang belakang, kolom kedua, kolomnya. Jadi di sini yang dikalikan 1 2 3 dia dikali dengan 1 4 0. Nah, jadi yang pertama yang depan jalannya ke kanan yang baris, yang kedua jalannya ke bawah yang kolom. Maka nanti 1 kali 1 pasangnya ya. 2 dikali 4, 3 dikali 0. Hasilnya disebelahkan. 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali 4, 8. Tambah 0, 9. Terus, yang kedua, bawahnya gantian. 045. Ya. 0 dikali 1, 4 dikali 4, 5 dikali 0. Itu alurnya ya. Jadi semuanya dikali dengan kolom 1 dulu. Yang atas sama yang bawah. Nah, taruh. Kemudian yang ketiga, karena di sini baru kolom 1, kemudian lanjut kolom 2. Siapa? Dari awal lagi. 1 dikali negatif 4, 2 dikali 2, 3 dikali 1. Nah, 1 kali negatif 4, 2 kali 2, 3 kali 1. Jumlahkan. Negatif 4 tambah 4, 0, tambah 3, 3. Taruh sini ya. Nah ini, kita biar selesai dulu nih. Oke. Kemudian selanjutnya, baru masih di kolom 2 ya. Gantian yang bawah. 0 dikali negatif 4. Ini ya, yang hitungan keempat. 4 dikali 2. Ini. Kemudian terakhir 5 dikali 1. Nah, nanti hasilnya kamu jumlahkan 8 tambah 5, 13. Tadi baru kolom 2. Kalau kolomnya cuma ada 2, stop, sudah berhenti. Kebetulan di sini ada 3 kolom. Maka kita kalikan dengan kolom ketiga. Jadi 1-1 ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Gantian. Kita kalikan. Berarti 1 dikali 0 tambah 2 dikali 1 tambah 3 dikali 2. Nah, 1 kali 0, 2 kali 1, 3 kali 2. Oke, nanti jawabannya 8. Kemudian terakhir 045 kamu kalikan dengan pasangannya 012. 0 kali 0, 4 kali 1, 5 kali 2. Selalu ditambah operasinya. Ya, meskipun ada yang min, nanti saya ini min 4 tambah 4 0 ya. Jadi seperti itu perkaliannya. Jadi yang pertama barisnya dikali kolom 1 ya. Baris atas, baris bawah. Kalau sudah selesai dengan kolom 1, kalikan dengan kolom 2. Itulah yang disebut dengan perkalian 2 matriks.
hati-hati di sini ya. Hati-hati banget di sini karena di sini beda caranya ya, sudah dikembangkan. Nah, kemudian contoh selanjutnya ada matriks 2 kali 2. Tentukan yang pertama A kali B, AB itu artinya A kali B. Yang kedua B kali A. Oke. Nah, itu. Nah, saya kira A kali B ya. Ini matrik A-nya dikali B. Berarti yang pertama nanti dikalikan kolom 1 dulu. Min 1 dan 2. Siapa yang dikalikan? Sama ini ya. Yang atas. 2 kali min 1 hasilnya min 2. 1 dikali 2 bawahnya ini ya. Jadi ini jalannya ke kanan, yang belakang jalannya ke bawah. 2 kali min 1, 1 kali 2. Ini jadinya. Kalau sudah gantian bawahnya, negatif 4 kali negatif 1, negatif 2 dikali 2. Taruh di sini bawahnya ya. Negatif 4 kali negatif 1 positif ya. Negatif 2 kali 2. Ini adalah hasil perkalian yang depan. Kemudian gantian yang belakang atau kolom 2. 2 kali negatif 3 ditambah 1 dikali 6. Ini hasilnya, taruh sini ya. Kemudian yang terakhir, negatif 4 kali negatif 3, negatif 2 dikali 6. Nah ini, hasilnya adalah 0. Semuanya bisa. Kemudian B kali A dengan cara yang sama. B kali A tapi nanti B-nya depan. A-nya belakang ya, cuma ditukar tempat. Ternyata hasilnya seperti ini. Itulah perkalian dua matriks. Sebelum kita lanjut, coba kamu lihat A kali B dan B kali A. Hasilnya sama apa tidak? Beda ya? Hasilnya beda. Jadi di sini berlaku atau tidak berlaku sifat yang ditukar nanti hasilnya sama. Ya. Kalau pada umumnya 5 kali 3 itu sama dengan 3 kali 5. Benar nggak? 5 kali 3, 15. 3 kali 5, 15. Tapi di metrik nggak berlaku seperti itu. Jadi urutannya akan menentukan. Maka nanti AB itu tidak sama dengan BA. Itu salah satu sifat dari matriks. Nah, ini. Komutatifnya tidak berlaku. Apa itu komutatif tadi ya? Kalau dibalik tidak sama. AB tidak berlaku BA. Hanya beberapa matriks saja. Nanti ya. Oke, ini sifat-sifatnya. Oke. Itu adalah materi pada video kali ini ya. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dua matriks. Mungkin Pak Riki lebih menekankan ke perkalian, nanti lebih hati-hati. Kalian sudah kelas 11, tentunya kalian sudah punya lebih kemampuan dalam mencari sumber ya. Jadi tidak hanya dari video ini, bisa dari web-web yang lain atau buku-buku yang lain tentang perkalian terutama itu. Pak Riki sangat menekankan perkalian dua matriks. Jangan lupa tugasnya ya. Ini tugas yang penjumlahan. Ada 2 soal. Pak Riki gabung penjumlahan dengan transpose sama kesamaan. Nah, kemudian yang nomor 2 ini penjumlahan dan kesamaan. Nanti variabel XD-nya bisa dicari dengan metode substitusi atau eliminasi. Yang nomor 2. Kemudian tugas perkalian ya. Pengurangannya sama dengan penjumlahan tadi. Nih, perkalian hati-hati. Ini matriksnya ordonya 2 kali 2 semua ini. Yang nomor 1 dan 2 tugas perkalian. Cuma kamu dicari dibolak-balik nanti. A kali B, B kali A kali C. AB ini artinya A kali B dulu ditambah A kali C. Dan seperti ini. A dalam kurung BC. Jadi B plus C dalam kurung itu kami hitung dulu. Baru dikalikan A. Ya, perkalian hati-hati ya. Ini ada cukup banyak soal perkalian karena Pak Riki ingin melihat bagaimana hasil kerjaan perkalian kalian. Kalau ada kesusahan, silahkan tanya BA ke Pak Riki. Pasti akan Pak Riki jawab. KLM, nanti ada K kali L kali A, sampai F. Dan satu lagi masih tentang tugas perkalian dengan ordo yang
beda. Tapi syaratnya pasti ketemu ini. Syaratnya tidak apa? Baris ya. Matrik yang depan itu sama dengan kolom matrik yang belakang. Itu bisa dikalikan. Maka di sini nanti apakah bisa dikalikan soal nomor 1? Apakah bisa dikalikan soal nomor 2? Nah, sekarang hitung nanti ya. Tugasnya ini. Ada 3 slide. Silakan nanti kalau misal ketinggalan bisa back lagi ke waktu yang sebelumnya untuk melihat tugas penjumlahan ataupun yang perkalian. Seperti itu ya. Jadi sampai di sini jangan sampai lupa dengan tugasnya, jangan sampai terlambat ya. Dan selalu harus dikumpulkan karena kalianlah yang bisa menolong diri kalian sendiri. Nilai bagus itu karena kalian, kinerja kalian ya. Pak Riki hanya memfasilitasi. Cukup sekian ya, silakan bisa dipelajari lebih lanjut. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu jaga imun, kondisi badan ya. Jaga pola makan dan kurangi aktivitas di luar rumah. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir, bisa segera pembelajaran normal seperti dulu. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.